Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara, hari ini kembali kami akan menyampaikan update data yang kita himpun sejak pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan hari ini pukul 12.00. Pada hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 10.926 spesimen. Angka ini menurun cukup drastis karena pada hari Minggu kemarin ada 20 laboratorium yang tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan libur. Sebagian besar ini adalah laboratorium rumah sakit yang kemudian libur dari aktivitas dan baru memulainya pada hari Senin pagi hari ini. Sehingga total pemeriksaan yang kita periksa untuk spesimen sampai dengan hari ini adalah 650.311 spesimen. Dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan jumlah kasus positif sebanyak 954 orang, sehingga totalnya menjadi 46.845 orang. Kita perhatikan sebarannya, tertinggi yang melaporkan kasus positif pada hari ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 315 orang dan sembuh 66 orang. Kemudian DKI Jakarta 127 orang, sembuh 74 orang. Sulawesi Selatan 111 orang kasus baru dan 38 sembuh. Kalimantan Selatan 89 kasus baru dengan 10 sembuh. Sumatera Selatan 60 kasus baru dan 17 sembuh. Ada 19 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 orang. Bahkan ada 11 provinsi yang melaporkan tanpa ada kasus baru. Beberapa provinsi yang jumlah kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus konfirmasi yang dilaporkan adalah Jawa Barat, 17 kasus baru dan sembuh 24 orang. Kemudian Nusa Tenggara Barat 11 kasus baru dan 13 sembuh. Kemudian Gorontalo 3 kasus baru dan 4 sembuh. Yogyakarta tidak ada kasus baru, melaporkan 7 sembuh. Kemudian Kalimantan Barat tidak ada kasus baru, melaporkan 3 sembuh. Dan Sumatera Barat tidak ada kasus baru dan melaporkan 2 sembuh. Sehingga total kasus sembuh yang dilaporkan hari ini adalah 331 orang, akumulasinya adalah 18.735 orang. Meninggal 35 orang sehingga totalnya menjadi 2.500 orang. Kasus orang dalam pemantauan yang kita lakukan pemantauan adalah 43.500, sementara pasien dalam pengawasan sebanyak 12.999 orang. COVID-19 ini sudah terdampak pada 440 kabupaten kota di 34 provinsi. Saudara-saudara, sekali lagi saya akan mengingatkan bahwa menjaga jarak adalah kunci bagi upaya kita untuk mencegah penularan ini. Oleh karena itu, pastikan kita mampu menjaga jarak dalam semua aktivitas sosial kita, termasuk menggunakan masker. Karena cara inilah yang lebih efektif kita gunakan untuk mengendalikan sebaran ini. Penambahan kasus hari per hari di tempat-tempat yang telah saya umumkan tadi, itu menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu sudah saatnya kita saling mengingatkan dengan cara yang baik. Sudah saatnya kita saling menjaga satu dengan yang lain agar tidak tertular penyakit ini. Dan sudah saatnya juga kita melindungi orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini yang dapat memberikan akibat buruk. Misalnya pada orang tua, lanjut usia, atau pada orang-orang dengan penyakit penyerta yang kemudian akan jatuh sakit dalam kondisi yang buruk manakala tertular COVID-19 ini. Termasuk anak-anak kita, balita, ibu hamil, dan sebagainya. Saudara-saudara, kita sudah cukup lama menghadapi ini. Kami melihat sudah cukup banyak yang mematuhi ini. Dan ini kami berterima kasih. Namun sekarang langkah kita adalah bagaimana mengingatkan orang lain. Ingatkan dengan cara yang baik. Sehingga melindungi diri, menjalankan protokol kesehatan, bukan semata-mata karena tekanan dari aturan, tetapi semata-mata karena memang kita tidak ingin sakit. Kita yakin kita bisa melakukan ini dengan baik.
Kita semuanya yakin karena kita mampu bekerja sama secara terus-menerus dengan membangun kesadaran kolektif kita. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.